Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channelnya Gani Boy Klasik. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial tentang pemasangan rotak di sebuah mobil PW kodok. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan untuk kabel-kabelnya, strumnya nanti untuk minnya dan plus. Dan untuk in outnya saluran bensin nanti untuk menuju ke belakang. Nah, langsung saja di sini saya sudah memasang dudukan seperti ini. Nah, untuk spon-sponnya ini, untuk karetnya ini jangan lupa dipasang ya, jangan dibuang karena ini meredam suaranya rotak ke bodi ya. Kalau misalkan teman-teman memasang tanpa ada karetnya ini bawaannya, nah, ini nanti untuk ke bodinya itu bisa terdengar suara rotak ya, seperti trot gitu, terdengar cetok 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 gitu. Jadi terdengar suara rotak atau pompa bensin. Nah, ini untuk dudukan saya dibikin di bagian depan ya, karena ini mobilnya untuk PW Bugi ini. Nah, teman-teman bisa menaruh rotaknya ini bisa di bawah tangki bensin di depan, di bawah tangki bensin, bisa ditaruh di samping gearbox. Nah, mungkin tuh bisa ditaruh di bawah jok belakang ya, kalau untuk kodok. Kalau untuk kombi mungkin biasanya ditaruh di bagian samping gearbox, bisa di bagian ruang mesin di sebelah kiri bisa. Ini untuk kabel-kabelnya di sini udah ada tandanya untuk hitam putih ini plus, nanti udah ada tandanya ini untuk plus, dan hitam sendiri polos ini untuk min. Nah, itu yang putih merah ini plus dari kontak ya, jadi kontak on ini ikut nyala. Dan untuk in outnya bensin ini, nah ini yang in dari tangki ya. Nah, yang bawah, yang atas out ke bagian karburator. Nah, ini. Dan untuk pemasangan filter jangan lupa jangan sampai terbalik, karena nanti pada saat penekanan dari pompa bensin atau pengambilan bensin ini kalau terbalik bisa terjadi berat, dan mungkin kotorannya juga nanti tidak terlihat ya kalau misalnya pemasangan terbalik. Nah, yang jelas ini untuk yang dari tangki itu yang bagian ini ya, yang kosongnya ya. Nah, yang ada filternya ini yang menuju ke karburator. Nah, ini di sini saya kasih double yang dari tangki menuju rotak. Dari tangki menuju rotak saya kasih filter, dan untuk outnya dari keluarnya dari pompa bensin saya kasih lagi filter di bagian belakang di atas gearbox. Nah, di situ di samping gearbox. Nah, biasanya pemasangan suka ada di bagian gearbox ya untuk rotaknya sendiri. Ini yang menuju ke karburator. Jangan sampai terbalik juga untuk pemasangan filternya. Nah, saya kembali ke rotak. Nah, untuk jenis rotaknya sendiri ini teman-teman bisa menggunakan yang pakai yang denso yang kecil bisa ya, yang elektrik itu. Nah, di sini saya menggunakan yang model tabung ya, dengan merek Mitsubishi kalau bisa, karena lebih awet katanya gitu. Nah, ini yang kecil ya, tabungnya yang versi kecil saya sekitaran 450-an lah. Kalau yang besar sekitaran 700-an kalau untuk sekarang, di atas 700 untuk merek Mitsubishi. Nah, untuk merek Denso sendiri kalau yang misalkan orisinil itu sekitaran 350 ribuan itu. Dan
Untuk model Denso elektrik itu biasanya bunyi terus ya, tidak ada jedanya. Nah, kalau untuk tipe tabung ini ada jedanya. Misalkan kalau misalkan bensin sudah penuh di tampungan karburator ini akan berhenti, dan jikalau misalkan tampungan bensinnya berkurang, nah ini bisa bunyi cetek 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 gitu. Kalau misalnya udah penuh dia berhenti otomatis sendiri. Kalau model tipe Denso itu bunyi terus. Nah, itu. Nah, mungkin untuk tutorial atau cara pemasangan rotak di sebuah mobil PW, nah, teman-teman bisa menggunakannya. Barangkali yang masih membran, kalau misalkan nyaman pakai membran ya pertahankan. Cuman ada minus nilai plusnya mungkin pada saat kalau misalkan kehabisan bensin, kalau misalkan jarang dihidupkan, kalau masih pakai membran itu harus starternya panjang banget ya. Jadi untuk mengisi bahan bakar atau minyak ke karburator, ke tampungannya. Kalau misalkan pakai rotak ini kelebihannya mungkin di pada saat pagi atau mobil jarang dihidupkan atau misalkan seminggu gitu, asalkan pengapiannya benar, semuanya benar dan pas di kontak. Nah, jadi si rotak ini bekerja untuk mengisi bahan bakar ke tangki karburator ya. Nah, pada saat di starter dia sudah tersedia minyak atau bensin ya di karburator, jadi tidak usah starter panjang ya, beda sama membran. Cuman kelebihannya membran tidak menggunakan arus aki ya, itu. Nah, mungkin sekian dulu tips dari saya untuk tutorial pemasangan rotak atau pompa bensin di mobil VW Kodok. Nah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.